Ibu Saudara semuanya, bolehkah kita tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Semua siap memuji Tuhan di hari Minggu ini? Coba kasih senyum kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Semuanya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi semuanya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku. Oke, sebentar dulu semuanya. Bapak Ibu Saudara, bolehkah kita mau ucapkan sama-sama dalam diri kita, bagi diri kita katakan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Siap semuanya? 3, 2, 1. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Sekali lagi, hai jiwaku pujilah Tuhan. Tepuk tangan semua buat Tuhan. Siap-siap ya semuanya yang ada di rumah. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Come on. Haleluya, hey. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji sekali lagi, haleluya.
with our praise and worship. Sebab Engkau yang layak Tuhan, kami puji, kami muliakan. Pagi ini Bapa, kami mau buka hati kami mau bersembahan kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kalau di pagi ini Tuhan, mungkin kami sedang mengalami hati yang kurang bersukacita. Tapi kami percaya ketika kami menaikkan syukur kami berkata haleluya, pujilah Tuhan. Engkau menghampiri kami dengan damai-Mu Tuhan. Ini setiap kami yakin Engkau Alfa dan Omega dalam hidup kami, yang awal dan yang akhir Lord. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu yang hidup. Singing together, nyanyikan bersama-sama. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Bapak Ibu Saudara. Katakan you are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. Yes, you are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha.
Thank you Lord Jesus. Sebab di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada ketenangan bagi kami. Sebab di dalam hadirat-Mu Bapa, ada kekuatan baru bagi kami. Jesus, Jesus. Saudara, kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan bersama Tuhan kita tenang. Mari sama-sama sing it. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saat dan kejam tetap ku rasakan. Semua katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sambil mengangkat kedua tangan kita mau katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita yang ajaib. Dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita, supaya bangsa kita dipulihkan, bangsa kita dilawat Tuhan. Mari saya mengajak semuanya untuk bisa bangkit berdiri dan kita sama-sama berdoa sepakat, bergandengan tangan, supaya bangsa kita bisa lewat krisis ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih
Kalau saat ini kami masih bisa datang di hadapan Tuhan, kami ucap syukur yang luar biasa Tuhan, karena Tuhan memelihara kami. Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa beribadah bersama. Tapi saat ini Tuhan, kami sebagai satu tubuh Kristus, kami mau berdoa bersama Tuhan, mengangkat tangan kami, tanda keberserahan kami di hadapan-Mu Tuhan, biar Engkau melawat bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi bangsa ini Tuhan, biar Tuhan melawat bangsa kami, kota kami, daerah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan mengurapi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan jajaran pemerintahan baik dari pusat sampai yang di daerah. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan hikmat yang luar biasa Tuhan, supaya mereka bisa memberkati, bahkan mereka bisa mengatur bangsa ini lewat dari krisis yang berkepanjangan ini Tuhan. Kami terus berdoa, berikan mereka kesehatan Tuhan, jauhkan dari setiap mereka intimidasi pikiran-pikiran yang membuat mereka lemah Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, supaya pemimpin kami tetap kuat Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami krisis, dampak dari krisis pandemi ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, berikan kekuatan buat mereka, berikan penghiburan, supaya mereka bisa melalui krisis ini dengan baik Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, bagi mereka juga yang sakit saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau lawat sakitnya. Oleh bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat tim medis, dokter, suster, bahkan semua perawat, bahkan mereka tim medis yang bergerak menangani para pasien yang ada Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan. Jauhkan dari virus yang ada Tuhan. Kami minta Tuhan berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan mereka jemaat Tuhan yang menantikan jawaban dari krisis ini. Mungkin mereka lagi butuh pekerjaan Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Engkau mau berkati. Engkau bukakan pintu-pintu pekerjaan buat mereka, supaya mereka bisa bekerja Tuhan, bahkan mereka punya kreativitas yang luar biasa untuk bisa menghidupi di masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah berdoa dan kami yakin percaya bahwa Tuhan sumber jawaban kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera, senang sekali bisa berjumpa walaupun dalam kebaktian online. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah sama-sama katakan amin? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janji Allah. Atau lengkapnya dalam janji Allah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang? Pertanyaan berikutnya, berapa banyak kita yang pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang tetapi gagal untuk menepatinya? Ada? Atau pertanyaan berikutnya, berapa banyak yang pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang dan orang itu tidak menepatinya? Apakah ada? Nah, mari kita sama-sama belajar dulu tentang definisi janji. Apa sih janji itu? Janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Saya ulangi sekali lagi, definisi janji adalah kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, waduh, ini kita lagi menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, krisis, apa hubungannya dengan janji? Justru hubungannya erat sekali, hubungannya penting sekali. Usul saya, kita harus selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, karena firman Tuhan adalah janjinya Tuhan, perkataannya Tuhan. Kita harus simpan itu erat-erat di hati kita. Kita bilang, yes, amin, aku percaya. Karena dalam saat-saat seperti ini, kita akan melihat janji Tuhan digenapi selama kita tetap memegang janji itu. Nah, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham. Kita pasti pernah dengar atau tahu tentang cerita ini. Dia nggak punya anak, dia sangat merindukan keturunan. Tuhan beberapa kali berfirman, kamu akan menjadi besar, keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit,
pasir di pantai, di lautan. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Orang yang memberkati engkau akan diberkati. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi tambah tua, tambah tua, tambah tua. Difirmanin terus, dijanjiin terus, tapi nggak nyata-nyata. Tapi berita baiknya, janji Tuhan akhirnya digenapi. Nah, mari kita baca sama-sama. Ayatnya cukup panjang, tapi mari nikmati, belajar nikmati firman Tuhan. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ini menjadi ayat kunci yang akan saya bahas. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Lanjut ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita. Sama-sama kita bilang untuk saya. Untuk saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi ayat kuncinya ada di ayat 20, saya ulangi sekali lagi. Tetapi terhadap janji Allah di usia yang sudah 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nah, kita tentu ingin mengalami apa yang dialami oleh Abraham. Janji Allah digenapi dalam hidupnya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin janji Allah digenapi dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar 3 hal dari ayat 20 tadi. Bagaimana kita bisa mengalami janji Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan bimbang. Jangan bimbang. Firman Tuhan menuliskan di ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kok bisa sih ada orang bimbang? Yakobus 1 mengatakan begini, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang itu nggak tenang dalam hidupnya. Dan ia nggak akan mendapat sesuatu pun dari Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau mengalami janji Allah digenapi dalam hidup kita, jangan bimbang. Nah, kenapa orang bisa bimbang dalam hidup? Yang pertama, karena dia nggak yakin itu berhasil. Jadi bimbang, aduh berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Yang kedua adalah takut gagal. Kalau gagal nanti gimana? Yang ketiga adalah dia mulai membandingkan. Bayangkan kalau kita pegang janji Tuhan, terus kita bandingkan sama yang lain. Manusia kan cenderung gitu. Milih mobil atau mending mobil Jerman atau mobil Jepang ya. Mending rumah atau apartemen ya. Mending yang rambut panjang atau rambut pendek ya. Mendingan investasi emas atau properti ya. Selalu kita membandingkan. Dan bayangkan janji Allah juga dibandingkan. Karena kita pengen dapat sesuatu yang lebih baik, lebih mudah, lebih cepat, lebih tidak membayar harga. Mana yang lebih menguntungkan. Jadi kita mulai banding-bandingin. Janji Tuhan adalah yang terbaik. Janji Tuhan walaupun melewati proses, kita akan mencapai kemenangan. Nah, tips dari saya dalam pengiringan saya mengikut Tuhan, dan tips ini saya ambil dari firman Tuhan. Kalau kita mulai bimbang dan harus mengambil keputusan dalam kita menanti janji Allah digenapi, ada 3. Yang pertama adalah pilih yang menyenangkan Tuhan.
Begitu mulai bimbang nih, kita pilih aja. Ini menyenangkan Tuhan, ini menyenangkan manusia. Pilih yang mana ya? Alkitab bilang dalam Galatia 1 ayat 10, pilih yang menyenangkan Tuhan. Mana yang harus kupilih? Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan sesama? Ya pilihlah menyenangkan Tuhan. Contohnya Abraham tadi, Bapak Ibu Saudara, dia pun dalam mengambil keputusan sempat salah. Kan dia punya istri Sarah kan, nggak hamil-hamil. Lalu dia ditawarkan untuk mengambil salah satu wanita menjadi gundiknya, yaitu Hagar. Nah, Tuhan kan pasti pengen dia melahirkan anak lewat Sarah. Di situ dia gagal. Dia menyenangkan istrinya. Sarah bilang, tuh ada Hagar tuh, kawinin aja. Bener punya anak, tapi nggak menyenangkan Tuhan. Yang kedua, tips yang saya lakukan dan saya ambil dari firman Tuhan adalah pilih yang kekal atau yang sementara. Pilih yang kekal. Dalam hal apapun, dalam bisnis, dalam menanti jodoh, apapun janji Tuhan yang kita sudah terima dan kita tunggu untuk itu digenapi dalam perjalanannya, selalu pilih yang kekal, jangan yang sementara. Dia udah nunggu lama, aduh boleh juga deh ditawarin Hagar, itu sifatnya sementara. Kelihatan sementara. Segala sesuatu yang kelihatan sifatnya sementara. Ada janji Tuhan yang dia belum lihat. Aduh udah tambah tua nih, mana nih istriku belum hamil-hamil. Dia gagal di situ, dia pilih yang sementara. Dia nggak memilih yang kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara harus memilih, pilihlah yang kekal. Yang ketiga, pilih yang proses dan jangan yang event atau yang instan. Pilih yang proses, jangan yang event atau yang instan atau seketika. Karena dalam proses itulah kita dibentuk oleh Tuhan. Abraham tuh harus menanti lama, disitulah prosesnya. Kesabarannya, ketekunannya, imannya sedang dibentuk sama Tuhan. Tapi dia memilih yang instan, yang seketika, ya udah deh yang ada aja deh yang bisa hamil, diambil. Tapi walaupun melewati kegagalan demi kegagalan, Abraham memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di sini menjadi pembelajaran bagi kita. Kegagalan Abraham jangan kita ulangi lagi. Walaupun akhirnya dia kembali ke jalannya Tuhan. Hal yang pertama adalah jangan bimbang. Janji apa yang sedang kita tunggu dari Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita? Jangan bimbang. Yang kedua, ayat ke-20 dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya. Kalau kita sedang menanti janji Tuhan dan janji itu belum kunjung tiba, yang perlu kita buat adalah memperkuat iman kita. Iman sebesar biji sesawi aja bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut dan gunung itu tercampak ke dalam laut. Tapi karena imannya kecil dan nunggunya lama-lama bisa hilang iman. Imannya berkurang. Iman terus diperkuat. Iman itu kepercayaan dan kepercayaan itu bisa diperkuat. Nah, bagaimana sih kepercayaan kita bisa diperkuat? Bagaimana iman kita bisa diperkuat? Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama seiring dengan waktu. Yang kedua seiring dengan pengenalan. Yang ketiga seiring dengan pengalaman. Yang pertama seiring dengan waktu. Yang kedua seiring dengan pengenalan. Yang ketiga seiring dengan pengalaman. Saya berikan contoh. Misalnya kita mengenal seseorang. Untuk kita bisa percaya kepada orang itu kan perlu waktu. Kita perlu berjalan sama dia hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Di situ kita bisa melihat orang itu yang sesungguhnya. Di situ kita bisa punya pengalaman. Duh, orangnya ternyata pelit ya. Duh, orangnya ternyata kasar ya. Ternyata orangnya pengen nipu terus. Jadi di situ menentukan kita mau percaya ke orang itu lebih lagi atau kita putuskan orang itu saya nggak bisa percaya. Itu adalah seiring waktu, seiring pengenalan, seiring dengan pengalaman. Makanya ada orang yang begitu ketemu langsung rasanya, aduh kayaknya gue serak nih, bisnisnya sama dia, ketipu. Ada yang baru ketemu, baru makan malam 2 kali, aduh kayaknya saya cocok deh sama dia, kawin deh sama dia. Ternyata gak cocok. Datang sama pastor mau cerai nih, kenapa? Gak cocok. Karena apa? Tingkat kepercayaannya gak dibangun seiring waktu, seiring pengenalan, seiring pengalaman. Misalnya contoh lain, investasi. Ada orang yang memilihnya selalu emas.
Pokoknya dibandingkan saham, dibandingkan deposito, dibandingkan properti, aku pilihnya emas. Setelah kita selidiki, ternyata bertahun-tahun dari emas masih murah banget sampai sekarang 900 ribu lebih. Dia bilang, tuh kan emas kan, makanya saya pilih emas. Karena dia udah dari dulu, waktunya udah lama, dia percaya bahwa investasi di emas bagus. Lalu dia mengenal apa yang dia investasi. Lalu dia punya pengalaman ngalami kenaikan-kenaikan. Tapi sebaliknya ada orang yang lebih percaya kepada properti, ada orang yang lebih percaya kepada saham. Itu dalam kehidupan. Makanya ada orang yang percaya kepada brand tertentu, kepada merek tertentu, kepada travel agent tertentu, kepada hotel tertentu, chain hotel tertentu, kepada pesawat maskapai tertentu. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepercayaan kita tuh bisa dibangun, ditingkatkan. Nah, orang yang kita percaya, perusahaan yang kita percaya pun harus meningkatkan kredibilitasnya. Tapi sehebat-hebatnya orang yang kita percaya, merek yang kita percaya, ada Tuhan Yesus yang jauh lebih kuat, yang gak pernah gagal, yang gak pernah mengecewakan. Nah makanya di saat-saat seperti ini, saat tantangan datang, krisis menerpa kita, kita harus memperkuat iman kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Aku mau mengalami Engkau lebih lagi. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami janji Allah digenapi sama seperti Abraham? Kita harus memuliakan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-20, dan ia memuliakan Allah. Bayangin, rahim Sarah udah tertutup, udah sampai 100 tahun. Bisa gak sih punya anak? Tapi dia tetap percaya, dia gak bimbang. Dia gak bimbang sama sekali. Dia memperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Apa sih pastor artinya memuliakan Allah? Sederhana. Banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan, banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Ada dua hal yang terjadi. Ini yang saya alami dalam hidup saya sehari-hari. Saya bahkan bisa ambil waktu 30 menit, 1 jam hanya terus memuji Tuhan. Karena waktu kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, yang pertama yang terjadi adalah apa? Roh kita mulai menyala-nyala. Saya mulai nyanyi, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Waktu saya memuji Tuhan, terus saya puji, tiba-tiba roh saya kembali menyala-nyala. Nah waktu roh saya menyala-nyala, roh saya menjadi kuat. Roh yang kuat itu menguasai jiwa. Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan dan kehendak. Pikiranku mulai diluruskan searah dengan firman Tuhan. Perasaanku mulai dibenahi. Kehendakku mulai diluruskan. Dan yang terjadi adalah tubuhku menjadi sehat. Karena roh yang kuat menguasai jiwa. Jiwa yang kuat mempengaruhi tubuh. Tubuh menjadi sehat. Itu yang pertama yang terjadi. Jadi saya ngerti kenapa sampai 100 tahun Abraham bisa tetap kuat menantikan janji Tuhan. Karena ia memuliakan Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Bapak Ibu Saudara, saat kita memuliakan Tuhan, roh kita akan bangkit, roh kita akan menyala-nyala, roh kita akan kuat. Dan roh yang kuat menguasai jiwa, sehingga jiwa kita menjadi kuat. Dan jiwa yang kuat menguasai tubuh, sehingga tubuh kita sehat. Kita akan terus hidup dan menantikan janji Tuhan digenapi. Hal yang kedua yang terjadi adalah iman kita bangkit.
Kenapa? Karena saat kita memuji Tuhan kan kuping kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Secara mata kita lihat keadaan drop. Keadaan gak memungkinkan. Krisis tambah besar. Hal-hal semakin buruk di depan kita. Tapi terus kita dengar. Kenapa kita memuji Tuhan? Misalnya kita sembah Dia sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering memuliakan Tuhan, kita dengar terus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiba-tiba yang lemah jadi kuat kembali, iman kita bangkit. Nah, itu yang saya lakukan, memuji Dia, memuji Tuhan, menyembah Dia, bersyukur, berdoa. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Telinga saya mendengar, iman saya bangkit. Sampai saya melihat janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu Saudara, saat-saat seperti ini, kumpulkan semua janji Tuhan. Baca, renungkan, simpan di dalam hati, perkatakan janji Tuhan. Karena kalau Abraham mengalami janji Tuhan digenapi, kita pun, kata firman Tuhan, akan mengalami janji Tuhan digenapi. Ada 3 hal untuk kita mengalami janji Tuhan digenapi. Yang pertama, jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Yang kedua, perkuat iman kita. Memperkuat iman kita perlu waktu, perlu pengenalan, perlu pengalaman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita memuliakan Tuhan. Saat kita memuliakan Tuhan, roh kita bangkit, jiwa kita bangkit, tubuh kita sehat, dan iman kita bangkit. Iman itu yang akan membuat kita sanggup menanti janji Tuhan digenapi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau begitu luar biasa, janji-Mu sempurna. Oleh karena itu kuatkan setiap kami untuk kami menanti janji Tuhan sampai janji itu digenapi. Dan semua yang percaya janji Tuhan digenapi, katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari ambil waktu, bereskan dengan Tuhan, minta ampun kalau ada dosa, kesalahan di hadapannya, supaya kita layak bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa darah-Mu menyucikan setiap jemaat-Mu, layakkan mereka untuk bisa bersekutu dengan Engkau. Dan tolong supaya kami semua bisa hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini kita mengikuti kebaktian bersama dengan istri, suami, anak-anak, keluarga, seringkali hubungan gak selalu berjalan mulus, ada kesalahan, gesekan. Saya mau kita lakukan pemberesan. Para suami boleh hampiri istri, anak-anak, katakan aku minta maaf, I'm sorry. Dan orang-orang yang dihampiri pun harus mengatakan aku mengampuni kamu. Dan kalau sudah beres, sementara kita melakukan pemberesan ini, boleh berikan pelukan, ciuman sama keluarga kita. Katakan I love you. Saya berikan waktu, silakan.
berdoa Tuhan supaya setiap hubungan dipulihkan. Setiap celah yang terbuka ditutup kembali oleh darah Yesus. Yang boleh ada dalam keluarga mereka hanya kasih, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Tuhan yang memulihkan setiap hubungan. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Supaya mereka yang makan roti dan anggur ini beroleh persekutuan kembali dengan Tuhan. Rohnya menyala-nyala, jiwanya disegarkan, tubuhnya disembuhkan. Kami mengasihi Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, dan melayani Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari ingat janji Tuhan yang pernah kita terima dan katakan, aku percaya. Mari makan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari ambil cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimana kita yakin janji Tuhan pasti akan digenapi? Yaitu saat kita ingat darahnya dicurahkan, dia mati di kayu salib, yang membuat janji itu bisa digenapi dalam hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan, aku percaya. Dan mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena pengorbananmu bagi kami. Sehingga kuasa kebangkitan itu memungkinkan janji Tuhan terjadi, digenapi dalam hidup kami. Kami syukuri ini. Kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu semuanya sehat dan luar biasa. Saat ini saya mau bacakan pengumuman. Yang pertama, ibadah umum kita bisa diakses lewat YouTube channel Gilgal Manado setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi. Untuk ibadah kids kita bisa diakses juga di dalam YouTube channel setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Bagi teman-teman anak muda, ibadah kita setiap hari Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membantu teman-teman kita, saudara kita yang terdampak dari krisis pandemi COVID-19, bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening yang ada di layar, atau bisa menghubungi dengan nomor yang ada di layar juga. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dilayani di dalam doa, kami membuka pelayanan doa dan dapat menghubungi tim doa yang ada atau menghubungi nomor yang ada tertera. Selama ibadah online, Bapak Ibu Saudara bisa tetap memberikan persembahan dan perpuluhan dan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar. Bagi pasangan muda-mudi
kami membuka pendaftaran bimbingan pranikah. Dan bagi saudara-saudari yang mau mengikuti bimbingan pranikah, bisa menghubungi bagian pengajaran dengan nomor yang ada di layar. Saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam Family Cell, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa join dan bisa menghubungi nomor yang ada di layar untuk bisa dapat arahan mengenai Family Cell kita. Demikian pengumuman hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai dan saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semua yang mengikuti kebaktian online, terimalah berkat dari Allah Bapa. Ia akan memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati bisnis, pekerjaan, keuanganmu, memberkati kerohanianmu sehingga bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.